Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-azizil jabbar, Musarrifil umuri wa muqaddiril aqdar, Mukawwiril layli 'alan nahar, Tabsiratan li'ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ikhwatal iman wal islam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, wa hiya ibaratun an imtithali awamirillahi wa ijtinabi nawahih wa ittiba'i sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi marahu at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya selaku khatib berkewajiban menyampaikan pesan agama, wasiat Allah dan Rasulnya disampaikan semenjak Nabi Adam hingga akhir zaman kelak, supaya disampaikan kepada keluarga, sahabat karib, handai tolan, tetangga yang tidak sempat hadir dalam Jumat kali ini. Pesan agama dan wasiat Allah dan Rasulnya itu adalah hendaklah kita memperkokoh, memperkuat rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan wujud melaksanakan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dan berusaha melaksanakan ajaran sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan cara dan bentuk ketakwaan dan keimanan seperti ini akan menghantarkan kita, akan membawa kita kepada kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan tidak hanya di dunia ini tetapi hingga pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan waktu dan masa terus berputar. Detik, menit, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Terus berjalan tanpa mau menoleh kepada kita manusia sebagai lakon pemain di dalam perjalanan hidup ini. Dan bahkan tidak mau menunggu kita. Karena itulah tugasnya berputar tanpa mau memperhatikan setiap manusia yang tergilas olehnya. Tapi kitalah sebagai manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah, diberikan amanah, akal yang sehat, badan yang kuat, nikmat-nikmat yang lainnya, untuk diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu-waktu dan masa-masa ini untuk mengisinya
dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif, amal-amal kebaikan, pendekatan-pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya umat Islam, khususnya hamba-hamba umat yang beriman ini, ada batasnya dan sangat sedikit sekali. A'maru ummati baina sittina wa sab'in, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu yang diberikan oleh Allah untuk umatku itu hanya berbatas antara 60 dan 70 tahun saja. Hanya sedikit sekali dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Dan telah kita saksikan, kita dengar di berbagai tempat, bahkan mungkin di antara keluarga-keluarga kita, mendahului kita telah menerima ajalnya, ketentuannya, meninggalkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah menyebutkannya mazra'atul akhirah, sebagai ladang, sebagai tempat usaha yang setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan kita panen, akan kita hasilkan hasilnya nanti di akhirat kelak. Sedikit pun, sekecil apapun, setiap pekerjaan dan kelakuan kita itu balasannya akan menunggu di akhirat kelak. Maka seorang cerdas, menurut kacamata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu adalah yang pandai mengintrospeksi dirinya dan dia beramal di dunia ini, beramal di dalam kehidupan sehari-harinya. Pejabatkah, petanikah, pedagangkah, orang tuakah, anakkah, pelajarkah, dan berbagai macam pekerjaan di dunia ini semuanya disiapkan lima ba'dal maut, kesemuanya demi bekal setelah kematian. Kenapa dia dianggap cerdas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena dia memikirkan jangka panjang, tidak hanya memikirkan jangka pendek yang hanya berumur 60 dan 70 tahun saja. Hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umur ini adalah modal dasar kita dalam mengarungi perputaran waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kasih sayangnya kepada kita hamba-hamba muslim ini, diberikan waktu-waktu tertentu untuk kita memperbanyak amal ibadah, di mana di situ Allah melipat gandakan amal-amal tersebut. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim wala tuzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya ada bilangan bulan-bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini ditetapkan sebanyak 12 bulan. Tetapi di antara 12 bulan itu, karena melihat hamba-hambanya, kita-kita ini adalah hamba-hamba yang lemah, yang senantiasa diisi dengan perbuatan-perbuatan yang kadang-kala tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memilih ada beberapa waktu untuk dijadikan kesempatan beramal saleh dan untuk dijadikan kesempatan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Wa minha arba'atun hurum, itulah 4 bulan yang mulia atau 4 bulan yang suci. Dzalikad dinul qayyim, Allah menegaskan itulah ketetapan Allah yang lurus, yang tepat, yang kokoh. Dijadikan pedoman untuk mengisi waktu-waktu kita yang sempit ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsiri ayat ini, 4 bulan itu apa saja? Rasulullah bersabda, "Thalathun mutawaliyatun wa wahidun fardun." 3 bulan yang haram itu adalah berurutan dan 1 terpisah. Yang berurutan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan terpisah itu adalah Rajab, antara bulan Dzulmadil akhir dan Sya'ban.
Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar yang suci ini, kita telah memasuki beberapa hari daripada Zulqa'dah yang akan menyongsong Zulhijjah, kemudian memasuki bulan Muharram. 3 bulan ini berturut-turut merupakan bagian penting yang dipilihkan oleh Allah untuk kita umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada saat ini masih diberikan waktu tersebut untuk mengisinya. Kalau kita lihat ke samping kita, mungkin berapa orang sudah tidak bisa memilih, tidak bisa memasuki, tidak bisa mendatangi bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Zulqa'dah ini kita tanamkan di hati kita untuk mengisinya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh, dengan pendekatan-pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sedekah, baik itu pertaubatan, baik itu berzikir, baik itu membantu orang yang lemah, baik itu menyambung silaturahmi, baik itu berbakti kepada orang tua, baik itu memakmurkan masjid, baik itu membantu para ulama, menghormati para ulama, menghadiri majlis-majlis mereka, meminta doa untuk anak-anak kita. Kesemua amal-amal kebaikan itu, semua pendekatan-pendekatan itu, apabila dilakukan pada bulan haram ini, pada bulan mulia ini, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya. Kalau kita kenal ada tempat-tempat yang dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan tanah haram, baik tanah haram Mekah maupun tanah haram Madinah, maka Allah juga memilih ada waktu-waktu yang haram, yaitu waktu-waktu yang mulia dan suci. Tapi Allah memberikan zaman, waktu yang mulia itu di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Tinggal kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak mampu memperbanyak amal-amal soleh, sekurang-kurangnya jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Apabila kita mengenang bulan-bulan ini diharamkan, dinamakan bulan-bulan haram, bukan hanya di kalangan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, tetapi keharaman, kemuliaan, kesucian, keagungan bulan-bulan yang kita telah masuk di dalam ini telah terkenal, telah populer, telah dilaksanakan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka takut melakukan perbuatan dosa pada bulan-bulan ini. Mereka takut melakukan pertumpahan darah pada bulan-bulan ini. Mereka takut melakukan perbuatan-perbuatan tercela pada bulan ini, karena mereka yakin bulan ini diagungkan, dimuliakan oleh pemilik alam jagat ini. Mereka takut azab Allah itu turun seketika kepada mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang telah mengetahui keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, mengikuti para ulama-ulama saleh? Mereka telah mengajarkan kepada kita kemuliaan-kemuliaan hari-hari agung ini. Apakah kita berani menentang Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai pada hari-hari ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian padanya, karena kezaliman adalah perbuatan yang nyata menentang Allah Subhanahu wa taala. Pada dunia satu kezaliman, pada hari kiamat akan terjadi kezaliman yang sangat banyak yang akan ditanggungjawabkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah yang singkat ini menjadikan motivasi untuk kita, dorongan untuk kita menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk memperbanyak amal-amal soleh, membantu sesama kita, menjaga hubungan sesama kita di dalam masyarakat dan sosial kemasyarakat. Kurangnya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan besar, dosa-dosa yang akan mendatangkan azab, musibah yang akan menjadi bumerang tidak hanya diri kita saja, tetapi seluruh masyarakat kita kesemuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita, semangat dan kekuatan untuk kita, dan diberikan macam-macam pintu kebaikan untuk mendapatkan pahala yang besar berlipat ganda pada bulan-bulan yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.